menyebabkan kita menjadi gaduh di dalam hati kita ini. Karena reaksi itu kan akan berbeda ketika disanjung, naik dicaci drop lagi. Kalau Anda melihat di kaca layar orang yang lagi dirawat rumah sakit, detak jantungnya kalau dia sangat fluktuatif, itu dia sengsara dong. Dia kan nggak nyaman hidupnya, betul nggak? Sakit jantungnya. Nah, kita juga kalau kita emosi kita fluktuatif seperti itu, hidup kita nggak nyaman kok. Yang kira-kira stabil lah, ya gelombang itu stabil. Betul nggak? Emosi kita juga sama stabil. Jadi bagaimana kira-kira dipuja tidak gembira, dicaci tidak menderita? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara merawat hati itu? Yaitu kita jangan mencoba jangan memberi harga terlalu tinggi terhadap materi-materi yang kita miliki ini. Kalau ada orang menyanjung mobil Anda, baguslah, kaleng. Mobil kaleng bukan? Ketika matamu melihat mobil sama dengan kaleng, itu udah bagus. Waduh, kata ini banyak kertas. Iya kan? Istrimu cantik ya? Ya. Boleh. Topik istrimu cantik ya? Buka peot. Nanti juga peot. Semuanya kita hinakan, kita rendahkan, nggak ada nilainya kok. Itu satu. Kemudian yang paling efektif lagi, supaya materi itu tidak masuk dalam hati kita, harus kita yakini bahwa semua yang ada di tangan kita, rumah, mobil, sawah, dan sebagainya, itu tidak akan dibawa pulang. Semuanya akan ditinggal. Karena itu kita hanya punya hak guna pakai sementara. Kepemilikan itu kan bohong-bohongan. Bapak punya sertifikat enggak? Punya kan? Rumah punya sertifikat. Nanti ketika mati dibawa ke sawahnya, ditinggal semuanya. Apa saja yang nanti di penghujungnya ditinggal itu main-main. Sadar enggak? Innamal hayatud dunya laibun walahun. Kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Kalau kita sudah yakin itu semuanya main-main, apa yang kita miliki hanya inventaris sebagai hak guna sementara, maka kita tidak mungkin hati kita diperbudak oleh benda-benda itu. Itu saja kiatnya bagaimana kita merawat hati kita itu. Ketika Anda mendapatkan rezeki apapun, apa rumah, apa mobil, apa jabatan, apa pakaian, apa saja, bersiap-siaplah Anda akan kecewa, kehilangan. Dipastikan bersiap-siaplah untuk kecewa karena Anda akan kehilangan. Itu saja. Sampai ketika engkau sedang ada di puncak sukses, ketahuilah wahai sahabatku, engkau tidak akan selamanya di puncak itu. Anda pasti akan turun lagi. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ini salah satu merawat hati kita supaya jangan mencintai dunia ini berlebih-lebihan. Adapun bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak gembira disanjung dan tidak menderita dicaci, saya mengasihkan kiat melalui pemikirannya dulu. Orang mencaci maki saya, orang muji saya akan mengatakan saya ini bikinannya siapa? Allah. Saya bikinannya Allah. Allah yang bikin saya. Jadi kalau ada orang mencaci saya, berarti mencaci yang bikin saya. Sehingga saya laporkan, wahai Tuhanku, ada hambamu yang mencacimu. Kalau ada orang memujimu, laporkan lagi, wahai majikanku, ada orang memujimu.
sekalipun begitu saya tidak melaporkan orang yang mencaci saya. Langsung saja saya mintakan ampunan kepada Allah, selesai. Kecuali orang yang menyanjungku, laporkan ada hambamu yang menyanjungmu. Begini, Pak Haji Taufik Hidayat, istrinya pinter masak, sehingga beliau ingin sekali masakannya itu dicicipi oleh saya sebagai sahabat karib, ya, kepengen mencicipi masakan istrinya, ingin memperlihatkan aku punya istri yang pinter masak. Oke. Katakan saja sambal goreng lah, di celeng terkenalnya sambal gorengnya ya. Ya. Setelah saya makan, saya muntahkan eman-eman untuk masakan apa gitu, saya caci maki. Masakan ini paling enak sendiri, saya namanya di geranya. Di situ banyak. Gitu. Eman-eman untuk tuh saking keselnya makan sesuatu yang tidak enak, saya caci maki. Istrinya Pak Taufik Hidayat mendengar saya mencaci masakannya, sedih nggak? Sakit hati nggak? Kenapa? Karena ciptaannya ku caci maki. Karena aku dicaci maki oleh kamu, yang marah bukan saya. Yang marah yang membuat saya. Siapa yang marah? Nah, tetapi kalau masakan itu saya sanjung, waduh benar-benar, Masya Allah, beruntunglah Anda punya istri yang pintar masak seperti ini. Ini pantesan Anda selama ini setia banget sama istri. Karena masakannya enak banget. Saya sekali-kali perlu istri saya kirim dah belajar ke sana ke Celeng, bikin masakan seperti ini. Baru pertama kali saya sanjung setinggi langit. Istrinya Pak Taufik mendengar saya menyanjungnya, senang nggak? Jadi kenapa harus saya yang senang? Kenapa harus saya yang marah? Tahu saya bukan ciptaan saya kok. Jadi yang berhak marah adalah Allah. Yang berhak gembira adalah Allah, bukan saya dong masalahnya. Ini yang jadi persoalan kita. Anda sadar nggak begitu? Ini barangkali saya dengan cara pola pikir semacam ini kita bisa merawat hati kita supaya tidak senang disanjung dan tidak marah dicaci maki oleh orang lain. Itulah makanya saya selalu melaporkan kepada Tuhanku, tidak, ya Allah, ada seorang manusia yang mencaci maki aku, enggak dong. Langsung saja nggak usah saya laporin. Yang saya laporkan yang berbuat baik kepada saya, yang menjahati saya hanya minta ampunan kepada Allah dan minta diampuni oleh Allah dengan alasan aku sudah memaafkannya. Sekalipun yang bersangkutan tidak minta maaf, otomatis sudah aku maafkan. Karena bagi saya dendam dan kebencian adalah beban psikologis yang membuat hidupku tidak nyaman. Itu sampah semuanya. Tolong buang saja semuanya itu. Terima kasih begitu.